Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat datang dalam rumah Tuhan. Pagi hari ini kita akan kembali bersama-sama beribadah. Untuk kenyamanan kita bersama, mohon handphone boleh di silent terlebih dahulu supaya tidak mengganggu jalannya ibadah. Baik, kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama sambil kita naikkan pujian pembuka bersama malaikat di surga. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu, Yesus aku memujimu. Tanganku kuangkat padamu, tanganku kuangkat padamu, masuk dalam hadiratmu, rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu, Yesus aku menyembah-Mu. Hosana, 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 aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Kita naikkan sekali lagi bersama malaikat di surga. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu, Yesus aku memuji-Mu. Tanganku kuangkat, tanganku kuangkat padamu, masuk dalam hadirat-Mu, rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu, Yesus aku menyembah-Mu. Hosana, 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 aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Katakan Hosana, 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 aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Kita habiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam pertolongan kuasa Roh Kudus menyertai kami. Amin. Amin. Ayat pembimbing pada hari ini terdapat di dalam Yohanes 3 ayat 18. Demikian, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Untuk merespon ayat pembimbing kita bernyanyi Datang ke Hadirat Tuhan. Mari kita katakan datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita.
Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Jemaat kami persilahkan duduk. Hukum kasih dan pengampunan dosa. Hukum kasih sebagai dasar hidup orang beriman terdapat di dalam Matius 22 ayat yang ke-37 sampai dengan 40. Jawab Yesus padanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Pengakuan dosa. Akan tetapi hukum kasih itu kita tidak dapat laksanakan dengan sempurna, sehingga kita mudah jatuh dalam jurang dosa. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-8 sampai dengan 9 tertulis, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Doa pengampunan dosa. Untuk itu, marilah kita memohon pengampunan atas segala dosa dan pelanggaran kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sujud menyembah di hadapan-Mu dan mengaku akan segala dosa dan kesalahan kami, baik pikiran, perkataan maupun perbuatan. Ya Tuhan, kasihanilah kami, berilah kami pengampunan dan damai sejahtera. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, dan baharuilah hidup kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita memuji betapa besar kasih-Mu. Betapa besar kasih
berikan, Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Betapa besar kasih-Mu, betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Engkau yang layak, Engkau yang layak untuk ku sembah. Engkau yang layak, Engkau yang layak untuk ku sembah. Berita anugerah. Berita anugerah Allah minggu ini terdapat di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Kita memuji, ingat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa, ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih
Allah pada kita. Besar kasih Allah, besar kasih Allah pada kita. Jemaat yang Tuhan kasihi, marilah kita berdiri dan bersama umat Tuhan dari segala abad dan tempat, kita ikrarkan iman kita dengan segenap hati dengan mengucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari persilakan duduk. Kita akan mengajak anak-anak sekolah minggu untuk beribadah secara khusus. Untuk itu kami mengundang anak-anak sekolah minggu maju ke depan untuk kita berdoa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang Esa, kan memuji nama Tuhan yang Esa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama anak yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, di hadapan kami telah berdiri anak-anak-Mu yang akan secara khusus mengikuti ibadah sekolah minggu Bapa. Kiranya Engkau memberkati ibadah mereka, Engkau memberkati guru-guru sekolah minggu yang akan memberi pengajaran, biar apa yang mereka ajarkan semuanya bersumber dari kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh ibadah mereka dari awal pertengahan sampai dengan akhir. Di dalam nama Putra Bapa yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Amin. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang Esa, kan memuji nama Tuhan yang Esa. Pagi ini pelayan firman adalah Bapak Pendeta Hans, Tuanak Kota STH. Untuk itu marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita memuji Tuhan dari bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat, jadikanku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu, bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segala
segenap jalanku memuliakan nama-Mu. Katakan, jadikanku alat dalam rumah-Mu. Jadikanku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sekali lagi kita naikkan, ku mau seperti-Mu, Yesus. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Dalam segenap jalanku, dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Jemaat kekasih, mari kita tunduk kepala, kita satu dalam doa. Kasih setia-Mu ya Tuhan Yesus mengantar dan mengawal kami dalam ibadah di pagi hari ini. Sepanjang minggu kami ada di dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Dan pagi ini bersama-sama kami puji, kami muliakan Engkau Tuhan. Dan kami siap disapa Tuhan lewat firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan. Menyadari keterbatasan kami, Roh Kudus tuntun dan pimpin kami, agar firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan mendapat tempat dalam jiwa kami, sehingga kami boleh memahami dan mengimaninya. Dan bersama dengan-Mu Roh Kudus mampukan kami untuk melakukannya, agar hidup kami yang sementara ini bermanfaat bagi Tuhan dan juga bagi sesama. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap mendengarkannya. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus firman hidup, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kepada kita diberikan bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan sama-sama dari surat 1 Korintus pasal 13. Satu pasal ini 1 Korintus 13 ayatnya. Di bawah judul perikop kasih. Demikian firman Tuhan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih,
aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Sama-sama ayat 13 kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kota Korintus sekarang itu merupakan kota kuno. Tetapi pada masa Rasul Paulus, kota ini termasuk kota metro dan masyarakatnya sangat makmur. Dan karena sangat makmur, maka secara intelektual mereka sangat sombong, angkuh, tinggi hati, merasa paling hebat masyarakat Korintus ini. Secara materi mereka sangat kaya. Tetapi secara moral, kalau bisa dikatakan mereka teramat sangat buruk. Bahkan beberapa pengamat mengatakan mereka sangat, maaf kata, bejat. Dan kesitulah Rasul Paulus dan teman-temannya dalam perjalanan misi yang kedua. Atas petunjuk Tuhan mereka datang ke Korintus dan memulai memberitakan tentang Injil keselamatan. Dan 1,5 tahun Rasul Paulus dan teman-temannya berada di sana. Singkat cerita, berdirilah jemaat Kristen di Korintus. Nah, dalam perkembangan selanjutnya setelah 1,5 tahun Rasul Paulus meninggalkan jemaat itu, Paulus dikecewakan oleh situasi dan kondisi di jemaat Korintus ketika salah satu keluarga, kalau saudara baca dalam pasal 1, keluarga Klu mengatakan kepada Paulus tentang berbagai-bagai hal yang tidak baik, tidak senonoh, tidak bagus sebagai orang Kristen di jemaat Korintus. Padahal di awal dalam pasal 1, kalau saudara baca, Rasul Paulus menyapa mereka sebagai jemaat Allah yang sudah dikuduskan dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dalam Kristus. Dan mereka tidak kekurangan apapun juga menurut Rasul Paulus, segala kekayaan rohani telah dianugerahkan kepada mereka.
Dan itu merupakan pemberian Tuhan yang cuma-cuma karena mereka menerima Kristus. Yang seharusnya semua kekayaan rohani itu dipakai untuk memuliakan Tuhan dan bertumbuhlah iman dan kehidupan rohani di jemaat Korintus. Tetapi apa yang terjadi? Anugerah Allah itu dipakai iblis untuk merusak jemaat itu. Kalau kita baca 7 pasal pertama dari 1 Korintus, kita sungguh-sungguh terkejut melihat daftar dosa yang begitu banyak. Sehingga ada dosa yang Paulus katakan di orang kafir sekalipun, mereka tidak akan melakukan itu. Ada orang yang hidup dengan istri ayahnya, dan itu sungguh-sungguh tidak bermoral. Begitu juga persoalan perkawinan, perselisihan, dan macam-macam dalam 7 pasal yang pertama. Lalu setelah itu yang menjadi heboh dalam jemaat itu bahwa ada kesombongan rohani yang luar biasa. Ada kelompok Petrus, ada kelompok Apolos, ada kelompok Paulus, ada kelompok Kristus. Dan Paulus mengatakan, apakah Kristus terbagi-bagi? Untunglah saya tidak datang untuk membaptis hanya 2 keluarga. Saya dipanggil untuk memberitakan Injil. Bahwa tidak seharusnya anugerah Tuhan itu menjadi bencana dalam jemaat. Seharusnya anugerah Tuhan itu memperbaiki kehidupan jemaat, karakter jemaat, dan kehidupan rohani jemaat. Dan kesombongan rohani itu menyangkut karunia-karunia yang diberikan. Ada karunia nubuat, karunia berdoa, karunia iman, karunia penyembuhan, karunia bahasa roh, karunia menafsirkan bahasa roh, dan seterusnya. Dan membutuhkan 2 pasal khusus, yaitu pasal 12 dan 14, untuk menjelaskan kepada mereka tentang anugerah Allah lewat karunia-karunia tadi. Uniknya bahwa di antara pasal 12 dan 14 itu ada pasal yang kita baca ini. Jadi mengapa ada pasal 13? Lah itulah latar belakangnya. Banyak orang mengatakan pasal 13 ini nyanyian tentang kasih. Saya kurang sependapat. Saya berpendapat bahwa pasal 13 ini merupakan teguran keras, sindiran keras Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang spiritisme, yang kesombongan rohani. Bahwa saya lebih baik dari si anu, saya lebih pintar dari si anu, saya mempunyai karunia ini, dia tidak punya karunia itu. Jadi saya lebih berharga dari dia, dan seterusnya. Nah, untuk itu Paulus mengatakan bahwa akar masalah dalam perseteruan dalam jemaat ini adalah kesombongan rohani itu. Oleh karena itu, di akhir pasal 12, ayatnya yang ke-31, demikian firman Tuhan, jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Dan jalan yang lebih utama itu adalah kasih. Artinya, semua persoalan dalam jemaat, menyangkut apa saja, akar masalahnya sekali lagi, ketiadaan kasih. Sehingga semua berkat Allah, semua anugerah Allah tidak berguna. Bahkan dipakai iblis, karena yang punya itu manusia yang tidak rohani. Sehingga karunia rohani itu terbuang sia-sia. Itulah yang membuat Paulus sangat, kalau bisa dikatakan, marah besar. Sehingga membutuhkan 3 surat. 1 Korintus, 2 Korintus, dan ada satu lagi surat yang kita tidak punya. Di mana dia harus menjelaskan berulang-ulang bagaimana seharusnya menghargai pengorbanan anak Allah itu yang menjadikan kita anggota gereja Tuhan. Yang menjadikan kita jemaat Allah yang sudah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Oleh pengorbanan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Berulang-ulang hal itu harus dia katakan kepada jemaat di Korintus. Karena memang jemaat ini jemaat yang bebal. Jemaat yang tidak mau ditegur. Tetapi begitulah yang Paulus mau katakan kepada jemaat ini dan juga kepada kita sekalian. Nah, dalam 3 ayat yang pertama,
Saya akan baca sekali lagi pasal 13 tadi. Sekalipun aku dapat berkata-kata dalam semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Jemaat yang Tuhan kasih, ketika membaca 3 ayat pertama ini, jujur ya bulu kuduk saya berdiri. Mengapa? Begitu besarkah kasih itu? Begitu hebatkah kasih itu? Sehingga walaupun katanya saya mempunyai iman yang bisa memindahkan mobil di luar sana, kalau saya tidak punya kasih percuma. Walaupun saya bagi-bagi uang, bagi-bagi sembako, kalau saya tidak punya kasih percuma juga. Jadi begitu besarnya, begitu dalamnya, begitu hebatnya kasih itu. Mengapa begitu? Mari kita buka surat 1 Yohanes. 1 Yohanes pasalnya yang keempat. 1 Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-8 dan 20 dan 21. 1 Yohanes pasal 4 ayat 8, demikian firman Tuhan. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah sama dengan kasih. Allah adalah kasih. Allah sama dengan kasih. Sehingga betul apa yang Paulus katakan, apapun juga yang saya buat di gereja ini, di jemaat ini, di rumah tangga ini, di keluarga ini, di mana saja, kalau tidak dilandasi dengan kasih yang benar, tidak ada faedahnya. Mengapa? Ketika kasih itu tidak ada, Allah pun tidak ada di situ. Karena Allah sama dengan kasih. Sifat Allah yang hakiki, sifat Allah yang paling utama, sehingga gereja mempunyai hukum utama yang dibacakan tadi oleh Bapak Penatua tadi, hukum kasih. Kasihilah Tuhan dengan segala eksistensi kita, kasihilah sesama seperti saya melihat diri saya sendiri. Begitu hebat kasih itu. Nah, dalam 1 Yohanes pasal 4, Rasul Yohanes kalau bicara tentang kasih, dia lebih tajam sedikit dari Paulus. Tidak ada kasih, artinya tidak ada Allah. Lalu ayat 20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudara-saudaranya. Sama seperti Paulus, Yohanes pun demikian. Sama seperti Yohanes, Paulus pun demikian. Meletakkan kasih itu pada tempatnya yang seharusnya. Di mana gereja terbentuk ketika Kisah Rasul pasal 2 itu ada. Gereja lahir pada saat itu pertama-tama bukan untuk kita, bukan untuk manusia. Gereja itu lahir untuk kepentingan Tuhan pertama-tama. Yang kedua baru kepentingan kita manusia. Allah bersedia meresmikan gereja dengan pencurahan Roh Kudus pada Kisah Rasul pasal 2 itu, supaya rencana keselamatan Allah itu berlangsung terus ketika Yesus sudah pergi. Dan sekarang Anda berurusan dengan Roh Kudus, suka atau tidak suka. Gereja dipimpin, dikuasai oleh Roh Kudus.
Sehingga semua peraturan, semua rencana, semua kegiatan gereja ini, jemaat ini harus persetujuan sang kepala. Dan kepala itu Roh Kudus. Kalau tidak, untuk apa dia hadir dalam Kisah pasal 2 itu? Bukan ban serep. Sama seperti kalau saya harus ambil keputusan. Berkhotbah di sini atau di sana misalnya. Harus dengan persetujuan Roh Kudus. Kalau dia bilang di sana, saya tidak di sini. Kalau dia bilang di sini, saya tidak di sana misalnya. Sehingga dengan demikian tema kita pada pagi hari ini bahwa kasih itu mudah diperkatakan, gampang dibicarakan lewat bibir mulut yang tipis ini. Tapi juga dikatakan dari sinode tadi tidak berat dilakukan. Apa betul tidak berat dilakukan? Ya dan tidak. Kalau Roh Kudus itu tidak berkuasa di dalam kita, maka jangan harap saya bisa mengasihi Ibu Aleta, jangan harap. Walaupun setiap hari saya bisa tersenyum dengan beliau, mengasihi tidak. Tetapi kalau Roh Kudus berkuasa di dalam jemaat, di dalam setiap orang, di dalam saya, gampang saya mengasihi Ibu Aleta. Jadi kembali bagaimana hubungan dengan Roh Kudus itu sangat menentukan. Sehingga kasih itu bukan hanya di bibir, tetapi juga dilakukan. Dikatakan dalam 1 Yohanes tadi, bagaimana mungkin saya bilang saya kenal Allah, saya percaya Allah, padahal saya membenci saudara saya. Bagaimana mungkin saya bilang saya mengasihi Tuhan, padahal saya tidak mengasihi Ibu Aleta misalnya. Kan itu cerita. Jadi betapa bukan hanya penting, betapa luar biasa hukum dalam gereja Tuhan ini, luar biasa hukum kasih itu. Sehingga dengan demikian gereja dipimpin untuk melakukan hal-hal yang memuliakan Tuhan, karena gereja punya kasih, jemaat punya kasih, keluarga Kristen ini punya kasih. Sehingga orang belajar apa sih arti hidup itu, lihat gereja, lihat keluarga Kristen itu. Hidup yang benar, hidup yang memuliakan Tuhan. Tidak memikirkan diri sendiri, melihat orang lain seperti melihat dirinya. Itulah hukum dalam gereja, dalam kehidupan Kristen. Nah, kalau tema tadi, ya sekali lagi saya katakan, yang diberikan sinode kepada kita, kasih mudah dikatakan, tak berat dikerjakan. Ya, tidak berat kalau memang kita dipimpin, dikuasai, dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita bisa saling tertawa, kita bisa saling bercerita, tetapi apakah kita saling mengasihi ya? Itu pertanyaan yang fundamental dan yang sangat penting dalam kualitas kehidupan rohani jemaat, pribadi, keluarga. Seperti yang Paulus tadi memberikan ilustrasi itu. Walaupun tubuh saya dibakar sekalipun untuk Pak Bram, tapi kalau nggak ada kasih percuma. Luar biasa kasih itu. Nah, Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes pasal 15, coba kita lihat. Injil Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-17. Yohanes 15 ayat 17, demikian firman Tuhan. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Inilah permintaanku, tidak, bukan permintaan. Tuhan tidak meminta saya untuk mengasihi Ibu Wenda, tidak. Tuhan tidak meminta saya untuk mengasihi Pak Sony, tidak. Tuhan perintahkan saya mengasihi Pak Sony. Apa saya mampu? Apa gampang? Tidak gampang. Tidak mudah. Kalau saya tidak dikuasai, tidak dipimpin oleh Roh Kudus.
Jadi sekali lagi, ketritunggalan Allah dalam kekristenan itu benar, bahwa Dia pencipta, Dia juru selamat, dan Dia penuntun, pendamping, penolong dalam Roh Kudus. Ayat selanjutnya dalam pembacaan kita tadi, Rasul Paulus memberikan sedikit saja batasan tentang kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan seterusnya. Dan pada akhirnya dalam ayat 13, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman yang bisa memindahkan gunung tadi, pengharapan yang sampai ke langit ketujuh itu, dan kasih. Dari ketiganya, kasihlah yang terbesar. Sehingga kalau saya tidak memiliki kasih, pantas saja doa saya tidak dikabulkan Tuhan. Pantas saja kalau saya begini aja. Pantas, dan pantas. Adil, Tuhan adil. Dia tidak mungkin tidak adil. Dia pasti adil. Saya tidak punya kasih, kok saya minta macam-macam dari Tuhan ya? Enggak adil. Dan inilah yang membuat jemaat Kristen, jemaat kita terbangun menjadi mercusuar di tengah-tengah dunia ini. Bahwa di luar sana filosofi hidup ini individualistis, egoistis, materialistis, arogan, dan seterusnya. Dan itu bukan pakaian gereja. Itu bukan milik kita. Dulu, ya, sebelum kita kenal Kristus benar. Tetapi semua itu sudah diletakkan di tong sampah. Dan yang ada sekarang adalah kasih, sukacita, kesabaran, kelemah lembutan, dan seterusnya. Yang merupakan buah dari kehadiran Roh Kudus di dalam hati, pikiran, dalam kehidupan kita. Jadi bagi jemaat di Korintus, Paulus mau katakan seakan-akan bahwa karena kalian tidak punya kasih, maka jemaat itu porak-poranda. Dan surat ini ditulis di Efesus ketika Paulus ada di sana. Saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dalam Injil Yohanes 15 tadi ayatnya yang ke-17, kita naik ke atas sedikit, ayat 16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan itu anugerah bagi kita. Bahwa bukan Jokowi yang pilih saya, tetapi Allah yang Maha Kuasa dalam Kristus pilih saya menjadi miliknya. Itu kasih karunia, anugerah. Tetapi ayat itu selanjutnya, supaya ada tujuan, kamu pergi dan berbuah, dan buahmu itu tetap. Jadi kasih itu disematkan kepada kita dalam pribadi Roh Kudus, supaya kita berbuah. Di kantor, di sekolah, di rumah, di keluarga, di jemaat, di mana saja. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa, ayat itu selanjutnya mengatakan, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku akan diberikan kepadamu. Jadi Tuhan pilih saya pertama-tama untuk kepentingan Tuhan. Berbuah bagi Dia dulu, lalu setelah itu apa yang saya minta akan diberikan. Adil, Tuhan adil. Di mana-mana saya suka bilang begini, Bapak Ibu, Anda umur berapa? 50, 60 tahun. Selama ini Anda berdoa untuk siapa? Ya, untuk saya, untuk istri, anak, cucu, keluarga, pekerjaan. Untuk Tuhan kapan? Waduh. Ya kadang-kadang Pak Pendeta, ya kadang-kadang. Dan itu ketidakadilan dalam perjalanan hidup orang Kristen. Sehingga ya begitulah ketidakmajuan dalam kehidupan rohani. Ketidakmajuan
di dalam kehidupan bergereja. Padahal saya masih ingat Menteri Agama pernah memuji bahwa tidak ada hukum yang sehebat hukum kasih ini. Itu Menteri Agama sekarang ini. Saya kira semua tahu juga, bukan? Tidak ada hukum yang sehebat hukum kasih ini. Sama seperti Mahatma Gandhi sangat kagum terhadap hukum ini, walaupun dia akhirnya tidak percaya Kristus karena banyak orang Kristen di India yang tidak punya kasih. Dengan demikian, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita didorong untuk selama masih ada kesempatan, mari kita berbenah sebelum waktu ini pergi meninggalkan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa untuk firman Tuhan tadi. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu kepada kami pada pagi hari ini. Menyingkapkan rahasia-Mu kepada kami, bahwa kasih itu harga mati dalam kehidupan kami pribadi, keluarga juga sebagai jemaat. Mampukan kami dalam kuasa Roh-Mu ya Tuhan, untuk melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik jemaat yang Tuhan kasihi, kita akan memuji Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Jemaat, mari kita tunduk kepala masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa.
Sepanjang minggu kami ada di dalam pemeliharaan-Mu Tuhan dan menikmati serta mengalami begitu banyak berkat, baik jasmani juga rohani. Dan dalam ibadah ini setiap kami pribadi menaikkan syukur kepada Tuhan untuk semua yang baik yang kami boleh nikmati sepanjang minggu ini. Kami tidak bisa membalasnya ya Tuhan, tetapi kasih karunia yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Roh-Mu menuntun kami untuk belajar mengasihi Tuhan dan orang lain untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu ya Bapa. Biarlah itu menjadi segalanya dalam kehidupan kita, kehidupan kami sepanjang minggu ini dan seterusnya. Dalam untayan doa syafaat ini kami mau berdoa untuk pemerintah, bangsa dan negeri yang kami cintai ini. Kami berdoa untuk presiden kami, para menteri dan semua petinggi-petinggi negara. Tuhan, Engkau memberkati presiden kami, para menteri dan semua petinggi negara, juga TNI dan Polri sebagai pengawal setia negara kesatuan ini. Berkati mereka Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk hal-hal buruk yang ada di dalam negeri ini menyangkut paham-paham radikalisme, terorisme. Semua itu ada di mana-mana Tuhan, juga di negeri kami. Tetapi kami sungguh percaya bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Engkau ada di dalam negara kami, memerintah dalam sejarah negeri ini. Tuhan, tolonglah kami semua ya Tuhan. Kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan, karena Engkau Maha Kuasa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bencana alam yang terjadi di negeri kami. Di mana-mana ya Tuhan, seringkali masyarakat dan anak-anak-Mu berada di dalam tekanan yang hebat karena bencana alam. Roh Kudus, tolong kami untuk bertanya kepada diri kami, apa yang harus kami lakukan ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap keluarga yang terdampak oleh bencana alam di negeri ini. Tuhan, Engkau menyertai mereka. Kerusakan mental, spiritual, juga kerusakan infrastruktur, kami kembalikan semuanya kepada Tuhan yang mengaturnya. Kami juga berdoa untuk pemulihan di sektor ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, keamanan. Tuhan mengatur semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa di surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, juga yang sedang dalam masa pemulihan. Engkau menyertai mereka Tuhan. Engkau memberikan kepada mereka roh sukacita, roh harapan, roh percaya yang sungguh kepada Tuhan. Biarlah mereka pun berada bersama-sama dengan Engkau pada pagi ini. Bapak Denny Nainggolan, Ibu Rosane Harman, Ibu Ana Angko, Ibu Po Giok Hoa, Bapak Penatua Bernard, Sergio Panggabean, anak Sergio Panggabean, Bapak Pendeta Petrus Lamin. Engkau menyertai mereka semua ya Tuhan. Tuhan, tolong bahwa masa itu akan berakhir juga pada waktunya. Kalau ada di sini yang juga dalam keadaan kurang sehat, Tuhan, Engkau dengar jeritan hati yang dinaikkan kepada Tuhan. Pedulilah ya Tuhan. Dengarlah dan kabulkanlah ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja di negeri ini, baik di kota sampai di desa, di pedalaman-pedalaman. Gerakan-gerakan pekabaran Injil, Tuhan memberkati semua itu ya Tuhan. Seringkali gereja berada dalam situasi sulit, tetapi apapun juga itu, Engkau ada sebagai kepala gereja ya Tuhan Yesus. Dan itu sudah cukup ya Bapa. Kami juga berdoa untuk sinode kami, sinode Gereja Kristen Oikumene Indonesia, dalam keberadaannya di negeri ini. Biarlah denominasi ini menjadi berkat bagi bangsa dan negeri ini ya Tuhan. Dan berkatilah saudara ketua kami, Ketua Sinode Bapak Pendeta Ronald Manalu, dan seluruh MPS,
berkati mereka Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk semua hamba-hamba Tuhan di Gereja Kristen Oikumene Indonesia. Kesehatan mereka, kebutuhan-kebutuhan mereka Tuhan tolong, Tuhan cukupkan. Kami berdoa untuk Ibu Pendeta Riana yang tidak bersama-sama dengan kami dan yang sedang berada di Pontianak. Engkau menyertai Ibu Pendeta Riana, suami dan keluarga semua. Tuhan berkatilah dalam pelayanannya. Juga kami berdoa untuk majelis jemaat dan semua komisi-komisi. Tuhan Yesus tolong agar kasih itu merupakan hal yang sungguh dinikmati, dialami, dan dimiliki oleh semua kami sebagai para pelayan. Kami berdoa untuk setiap jemaat, setiap keluarga dalam pergumulan masing-masing. Dalam situasi ekonomi, pekerjaan, keluarga, apapun juga. Kepadamu Tuhan, semua kesulitan itu disampaikan. Dan Tuhan dengarlah ya Bapa. Siapa lagi ya Tuhan kalau bukan Engkau tempat kami mengadu. Oleh karena itu tolong setiap keluarga dalam jemaat ini. Dalam banyak kekurangannya ya Tuhan, tolonglah. Kami juga berdoa untuk orang-orang tua kami yang ada di jemaat ini, biarlah mereka tetap sehat dan tetap bersemangat dan percaya serta setia kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat yang berulang tahun, Bapak Tulus Tambunan pada tanggal 11 Februari. Biarlah kasih karunia dan anugerah daripadamu Tuhan Yesus menyertainya dan keluarga. Kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Tuhan memberkati mereka juga para pengajar. Lingkungan di mana kami ada, juga lingkungan gereja ini, RT 01 RW 06B. Kami berdoa, biarlah semuanya dalam damai sejahtera Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk semua yang kami nikmati sekali lagi sepanjang minggu ini. Dan ajar kami untuk menyampaikan syukur kepadamu Tuhan dengan semua berkat yang kami sudah terima. Terpujilah Engkau ya Bapa, Allah yang mendengarkan doa kami, yang kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, saudara diberkati Tuhan pagi hari ini, amin. Karena itu tiba saatnya kita akan membawa persembahan kita ke dalam rumah Tuhan. Mari kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Saya ajak sebelum memberi, nanti kita sama-sama berdoa. Nah di depan ini ada, di kanan kiri ada 2 kotak juga Bapak Ibu, yang di sebelah kanan itu untuk pembangunan. Dan itu dikhususkan untuk, kita ada rencana untuk merenovasi ruang sekolah minggu ya, supaya ruangannya bisa lebih sekolah minggu begitu ya. Kemudian untuk yang di sebelah kiri Bapak Ibu untuk persembahan persepuluhan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan pagi hari ini kami bawa ke dalam rumah-Mu persembahan kami Tuhan yang terbaik. Kami datang tidak dengan tangan kosong, tetapi kami membawa seluruh hati kami, seluruh hidup kami ke dalam rumah-Mu. Terimalah persembahan kami dengan ucapan syukur. Di dalam nama Yesus kami siap memberi. Yang siap memberi sama-sama kita katakan amin. Mari kita sambil menaikkan pujian, bawa persembahan. Mari silakan dimulai dari yang sayap paling kanan.
bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu, rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu, persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, bawa persembahanmu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita satu hati dalam doa. Tuhan, inilah persembahan kami berikan dengan hati yang tulus Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan, pekerjaan, sekolah, usaha, apapun yang kami lakukan. Dan kami berdoa melalui benda mati ini, biarlah pekerjaan misi, pekerjaan pelebaran kerajaan-Mu dan pemberitaan mengenai Injil-Mu Tuhan boleh terus diberitakan dan dinyatakan, dan pekerjaan Tuhan, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah ucapan syukur kami yang sudah memberi, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Hans Tuana Kota yang sudah menjadi saluran berkat buat setiap kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan seluruh keluarga. Kemudian untuk pengumuman selanjutnya, Bapak Ibu, ada PA, kelompok tumbuh berkembang sektor gabungan, yang akan diadakan hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 jam 7:30 dan akan diadakan melalui Google Meet. Ya, jadi kami menghimbau Bapak Ibu untuk boleh bersama-sama hadir. Nanti linknya akan di-share. Ya, akan di-share ya. Kemudian yang ketiga, ibadah PW Persekutuan Wanita ya akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 jam 10 di gereja di tempat ini ya. Bagi para ibu-ibu dipersilakan untuk hadir hari Rabu jam 10. Kemudian seperti yang tadi sudah saya utarakan, untuk kotak persembahan yang di sebelah kanan Bapak Ibu untuk pembangunan akan digunakan untuk perbaikan sekolah minggu, dan untuk kotak yang sebelah kiri untuk persembahan persepuluhan.
Kemudian yang keenam, bagi jemaat yang rindu mengadakan ibadah syukur, ibadah keluarga dapat menghubungi majelis jemaat. Kemudian bagi Bapak Ibu yang rindu untuk melakukan sakramen baptis yang akan dilakukan setiap awal bulan, ini Bapak Ibu dapat mengambil formulir form pendaftaran dan melengkapi administrasi karena akan diwartakan di warta jemaat 2 minggu sebelumnya. Ya. Kemudian yang terakhir, bagi teman-teman remaja, pemuda, dan keluarga muda, kita akan ada Sepada Fellowship on-site hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 jam 5 sore di gereja, ya, di tempat ini. Baik, saya rasa pengumuman itu saja. Saya mengundang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menaikkan pujian pengutusan, bukan karena kebaikanku. Bukan karena kebaikanku, bukan karena kekayaanku, bukan karena kecakapanku, ku dipilih dan dipanggilnya, bukan karena fasih lidahku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kekuatanku, ku dipilih dan dipakainya. Bila aku dapat, itu karenanya. Bila aku punya, semua daripadanya. Semua karena anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya yang diberikan bila kita dipakainya. Bukan karena kebaikanku, bukan karena kebaikanku, bukan karena kekayaanku, bukan karena kecakapanku, ku dipilih dan dipanggilnya. Bukan karena fasih lidahku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kekuatanku, bukan karena kekuatanku, ku dipilih dan dipakainya. Bila aku dapat, itu karenanya. Bila aku punya, semua daripadanya. Semua karena anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya yang diberikan bila kita dipakainya. Semua karena anugerahnya, semua karena anugerahnya, diberikannya
anugerahnya pada kita. Semua anugerahnya yang diberikan bila kita dipakainya, bila kita dipakainya, bila kita dipakainya. Jemaat kekasih, sebelum pulang, sebuah firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 14 demikian. Jadi di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Datang ke hadirat